Proper S4K, oh proper S4K, yeah. Salam saudara-saudara, salam S4K. Proper S4K hari ini berbicara tentang aktivitas bukan tanda kedekatan. Aku seorang penatua yang tidak pernah sepi dari pelayanan. Di samping mengurus pelayanan di gereja lokal, aku juga dipercaya untuk mengurus pelayanan di tingkat sinode. Benar-benar keseharianku disibukkan dengan pelayanan gereja. Dari semua yang aku lakukan, terbentuklah anggapan bahwa aku adalah orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Dan anggapan itu aku aminkan, karena aku memang aktif dalam pelayanan. Suatu hari ketika aku mau kunjungan pelayanan, istriku tanya, "Mau kemana, Pak?" "Mau kunjungan," jawabku. "Kok hari ini kunjungan?" Lalu aku nggak tahu jawab apa. Istriku melihat raut mukaku dengan bilang, "Kok ditanya istrinya marah?" Saya sebenarnya nggak dalam kondisi marah, tapi karena istriku bilang aku marah, aku jadi terpancing marah. Akhirnya justru aku malah beneran. Dan situasinya jadi nggak ada damai sejahtera. Bahkan banyak hal aku melontarkan kata-kata yang menyakitkan buat istri. Sampai pada akhirnya dengan kekuatan Tuhan, aku dikoreksi lewat firman-Nya yang terdapat dalam Yohanes 15 ayat 5. Begini bunyi firman-Nya. "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Banyak dari kita berpikir bahwa semakin banyak kegiatan rohani yang kita lakukan, semakin sering kita hadir di gereja, aktif dalam pelayanan, sibuk mengatur acara, dan ikut semua program, itu berarti kita semakin dekat dengan Tuhan. Tapi benarkah demikian? Yesus menggambarkan relasi kita dengannya seperti ranting yang melekat pada pokok anggur. Ini bukan sekedar gambaran yang indah, tapi kebenaran rohani yang dalam. Apa yang terjadi jika ranting itu tidak tinggal di pokok? Ya mungkin masih berbentuk ranting, tapi sebenarnya ia mati, ia kering, dan ia pasti nggak bisa berbuah. Yesus nggak berkata begini, "Di luar aku, kamu tidak akan maksimal," atau "tanpa aku, hasilmu sedikit." Tapi Yesus berkata begini, "Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Artinya jelas, tanpa kedekatan dengan Kristus, segala aktivitas kita sia-sia. Ini adalah pengakuan yang mengguncang kesombongan manusia. Sebab kita sering merasa mampu, merasa cukup, bahkan merasa bisa mengatur hidup sendiri. Namun saat kita benar-benar sadar bahwa semua keberhasilan, semua kekuatan, dan bahkan nafas kehidupan, semuanya berasal darinya, barulah kita mengalami iman yang sesungguhnya. Iman yang bersandar sepenuhnya kepada Kristus, Sang Pokok Anggur. Mari kita jujur sejenak. Berapa kali kita mengukur kerohanian kita dengan jumlah aktivitas rohani? Saya sudah melayani minggu ini, saya ikut 3 ibadah sekaligus, saya pimpin ujian, khotbah, dan doa syafaat. Apakah itu semua salah? Nah, tentu tidak. Tapi mohon diingat bahwa Tuhan tidak mencari orang yang paling sibuk, tetapi yang paling dekat. Setiap kita yang aktif bahkan berprestasi, tapi tidak tinggal dalam pokok anggur, maka kita tidak memiliki Tuhan. Tinggal di dalam Kristus berarti
membina relasi pribadi dengan Tuhan. Setiap hari luangkan waktu bukan hanya untuk membaca firman, tapi untuk mendengar suaranya. Kita membaca Alkitab bukan sebagai kewajiban, tapi sebagai pertemuan kasih. Berdoa bukan karena harus, tetapi karena rindu. Doa bukan hanya daftar permintaan. Doa adalah sarana perjumpaan dengan pribadi yang kita kasihi. Melekat bukan sekedar mengenal. Banyak orang kenal Yesus, tapi tidak semua melekat pada Yesus. Ranting tidak bisa hidup dengan pertemuan mingguan. Dia harus menempel setiap saat, bergantung padanya dalam segala hal. Kita tidak bisa bersandar pada pengalaman masa lalu, kekuatan diri atau kebiasaan rohani. Kita hanya bisa berbuah jika kehidupan dari pokok anggur mengalir dalam kita. Menjadi ranting berarti hidup yang bergantung. Kita tidak diciptakan untuk berdiri sendiri, melainkan untuk melekat. Dan melekat bukan berarti sekedar mengenal Yesus secara intelektual, tetapi mengalami Dia setiap hari dalam doa, firman, dan ketaatan. Kehidupan yang berbuah bukan berasal dari upaya manusia semata, melainkan dari aliran kehidupan rohani yang mengalir dari hubungan yang intim dengan Kristus. Ranting tidak perlu berjuang keras untuk menghasilkan buah. Cukup tinggal dan tetap tersambung. Iman yang hidup adalah iman yang tinggal. Berbuah banyak adalah janji bagi mereka yang tinggal di dalam Kristus. Tetapi buah itu bukan hanya prestasi, pelayanan, atau hasil yang terlihat oleh manusia. Buah yang sejati adalah karakter yang serupa Kristus, yaitu kasih, kesabaran, kebaikan, pengampunan, kerendahan hati. Dunia mungkin memuji kesuksesan, tetapi Tuhan mencari buah yang kekal. Dan hanya mereka yang terus melekat kepadanya, bahkan di tengah badai hidup, yang akan menghasilkan buah semacam. Di sanalah iman diuji bukan saat hidup mudah, tapi saat tetap tinggal di dalam Dia walau situasi mengguncang. Dan saat kita tinggal di dalam Dia, buah itu akan keluar sendiri. Bukan karena kita hebat, tapi karena kehidupan Yesus mengalir di dalam kita. Kita akan berbuah kasih, kita akan berbuah damai, kita akan berbuah sabar, rendah hati, bahkan jiwa-jiwa baru akan datang. Tapi bukan karena kita pintar, melainkan karena kita melekat pada sumber hidup. Saat kita merasa kering, lemah, atau kehilangan arah, tetaplah melekat. Tanpa Yesus, kita bisa saja aktif tapi kosong. Kita bisa saja sibuk tapi tidak berdampak. Kita terlihat hidup subur tapi tidak menghasilkan buah. Ayat ini mengingatkan, bukan seberapa keras kita berjuang, tapi seberapa dekat kita tinggal dalam Kristus. Maka tetap melekat pada pokok anggur adalah wujud kerendahan hati yang berserah. Sebab hanya di dalam Dialah kita menemukan hidup yang sejati. Dan hanya dari sanalah akan mengalir buah-buah yang memuliakan namanya. Propres Porke kali ini menyatakan bahwa Tuhan sedang menaruh keinginannya agar aku lebih melekat pada Kristus sebagai pokok anggur yang mengalirkan kehidupan. Di depan jemaat mungkin aku dipandang sebagai suami yang ideal. Tapi kenyataannya aku masih belum bisa menjadi teladan buat istri. Aku lebih mementingkan mengejar keberhasilan dalam pelayanan, tapi belum bisa menghasilkan buah kesabaran, buah kerendahan hati yang menghadirkan damai sejahtera. Aku menyadari bahwa dunia ini tidak butuh lebih banyak orang yang sibuk. Dunia ini butuh lebih banyak orang yang melekat pada Kristus, sehingga mampu memancarkan kemuliaan Kristus melalui tutur kata dan perilakunya. Karena hanya dari kehidupan yang melekat pada Kristus, buah itu mengalir. Jadi, yang terpenting bukan sibuk dalam aktivitas rohani, tapi kehubungan yang melekat.
bukan ke rutinitas, tapi ke intimasi. Karena Yesus tidak pernah minta, aku berusaha berbuat. Dia hanya meminta satu hal, tinggallah di dalam aku. Puji Tuhan, haleluya. Dengan pertolongan Tuhan, aku dimampukan untuk keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Aku menyadari bahwa seringkali aku terjebak dalam kesibukan pelayanan dan aktivitas rohani, tapi melupakan hubungan intim dengan Tuhan. Kali ini aku berkomitmen untuk tidak hanya sibuk, tidak hanya aktif, tapi selalu dekat dan melekat, bergantung sepenuhnya pada Tuhan Yesus. Dan itu membuat aku terhindar dari sifat pemarah yang tidak berguna, yang menimbulkan kesombongan rohani. So, sekarang ingat ya, firman Tuhan dibentangkan untuk diakui, agar kebangunan rohani terjadi setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. S4K, yes. Proper S for the K, yes. Proper S for the K, yes. Proper S for the K, yes, yes. Proper S for the K, yes. Proper S for the K, yes. Proper S for the K, yes, yes. Proper S for the K, oh proper S for K, yes.